Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Bima dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Gorontalo. Kehidupan sosial Kerajaan Gorontalo. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut dengan pangadagang. Di samping norma tersebut, masyarakat Makassar juga mengenal lapisan yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan anak karung. Sedangkan rakyat kebanyakan disebut dengan tomaradeka dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba sahaya disebut dengan golongan ata. Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan nama pinisi dan lombo. Kapal pinisi dan lombo merupakan kebanggaan rakyat Makassar dan terkenal sampai mancanegara. Tokoh Kerajaan Makassar. Yang pertama, Sultan Alauddin. Masa pemerintahannya adalah 1591 sampai 1639 Masehi. Yang kedua, Sultan Muhammad Said. Masa pemerintahannya adalah 1639 sampai 1653 Masehi. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin. Masa pemerintahannya adalah 1653 sampai 1669 Masehi. Yang keempat, Raja Mapasomba. Kerajaan Makassar berdiri pada abad ke-16 Masehi yang awalnya terdiri dari atas dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Talo. Kemudian keduanya bersatu di bawah pimpinan Raja Goa yaitu Daeng Manraba. Letak Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa dan Talo lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan Nusantara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor. Yang pertama, letak yang strategis. Yang kedua, pelabuhan yang baik. Yang ketiga, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke bagian timur. Sebagai pusat perdagangan, Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar. Layaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan Ade Aloping Loping Becarana Pabalu. Sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah yang subur di bagian timur Sulawesi Selatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.